Kalau ujian sekolah teologi, mau malamnya kamu narkoboy nyabu, gitu. Mau kamu nyabu malamnya, besok kamu jawab dengan benar, tembus kamu menjadi pendeta, kamu tembus. Iya. Oke teman-teman, kita fokus bagaimana Edis TV menanggapi video pendeta Dengki Gadas. Dan di sini teman-teman, saran saya, videonya ini sekitar 20 menitan. Jangan di skip teman-teman. Mungkin dalam pemahaman narasi dari yang disampaikan oleh Edis TV, kalian bisa membenarkan ataupun mungkin ya, mangguk-mangguk kepala seperti itu ya. Tetapi bagaimana nanti penjelasan dari pendeta Dengki Gadas, kalian akan membenarkan secara Alkitab. Bagaimana maksud dari Alkitab itu menjelaskan karya keselamatan itu yang diberikan Tuhan Yesus. Ingat teman-teman, karena begitu besarlah kasihnya kepada dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap siapa yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Maknai itu dalam, agar kau kenal Tuhan Yesus siapa dalam kehidupanmu. Nah, bagaimana kau setelah percaya kepadanya, membuat Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, kau akan dibimbing oleh Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku akan mengirim penolong lain bagimu, yaitu Roh kebenaran. Maka dari bimbingan Roh Kudus itu kita memberikan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang dikendaki ataupun yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi kita harus bisa memahami bagaimana yang dimaksudkan oleh isi Alkitab. Pendeta Dengki Gadas nanti menjelaskannya tidak sampai 5 menit. Itu detail teman-teman. Jadi pahami bagaimana yang disampaikan oleh Edis TV, bagaimana yang disampaikan oleh pendeta Dengki Gadas. Coba dengarkan video ini. Ya, ini ada satu video viral nih. Karena saya banyak yang ngirimin, tapi saya baca komentarnya juga banyak yang pro dan kontra. Nih ya, coba teman-teman dengarkan nih. Namanya Edis. Anak ini adalah penyesat terbesar saat ini. Betul-betul bibas terbesar saat ini. Ada seorang anak muda yang akhir-akhir ini sering saya bahas dia. Karena memang dia adalah serigala berbulu domba. Dia is not a Christian. Dia bukan Kristen. Dia hanya berKTP Kristen, menggunakan membonceng menjadi benalu di dalam kekristenan. Padahal ajaran-ajarannya bukan ajaran Kristen sama sekali. Pekerjaannya adalah menghujat Islam, dan karena dia menghujat Islam setiap hari, maka banyak orang Kristen senang. Karena banyak orang Kristen sakit hati dengan Muslim yang sering demo mereka, tutup gereja mereka, persekusi mereka. Mereka sakit hati. Lalu kalau ada orang menghujat Islam, mereka senang. Tidak peduli anak ini ngajarnya apa, tidak peduli dia melecehkan Tuhan atau apa, mereka tidak peduli. Yang penting dia mengajar Islam. Namanya Edis. Anak ini adalah penyesat terbesar saat ini. Betul-betul bidat terbesar saat ini. Beberapa waktu lalu, saudara, ajaran-ajaran yang lain saya sudah bahas. Tapi ini yang terbaru. Dia bilang begini, Tritunggal itu tidak penting. Dui natur Kristus itu tidak penting. Dui natur Kristus saudara tahu ya, Yesus itu Allah sejati dan manusia sejati. Hypostatic union tidak penting. Bahkan dia bilang, you buang ke tong sampah pun tidak apa-apa. Karena yang paling penting adalah kamu hidup menyerupai Yesus, meneladani Yesus, kamu bisa diselamatkan. Saudara-saudara, itu bukan Injil. Itu ajaran kedinasan. Itu Baik. Coba. Sebenarnya saya sudah lama ini nanggapin dia ini. Coba Deki, kalau kamu memang benar-benar gentle, diskusi. Jangan ngomong sendiri. Kamu lihat itu di komentar itu. Lebih banyak orang membuli kamu, kan kasihan. Tritunggal Dui Natur itu penting untuk masuk sekolah teologi. Karena kalau nanti, misal nih, saya kan sudah pernah berandai-andai. Saya sudah berbuat umpama ini, kita bikin candaan ya. Misal ada sidang masuk surga. Pasti yang ditanya bukan yang seperti kamu bilang. Contoh misalnya, Dengki Gadas. Siap, Pak Malaikat. Dengki Gadas, paham Dui Natur? Paham. Paham Tritunggal? Paham. Surga. Itu ujian sekolah teologi. Kalau ujian masuk surga, pasti bukan itu Dengki Gadas. Pasti bukan itu. Pasti begini. Dengki Gadas. Ya Pak Malaikat, sudahkah kau selama hidup di dunia, berusaha untuk hidup seperti yang diteladani oleh Tuhan Yesus? Mengasihi sesama manusia, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Sudah kau lakukan itu? Itu pasti. Bagaimana dengan nenek-nenek yang nggak sekolah? Bagaimana dengan orang-orang petani yang kerjanya nyangkul? Dia nggak tahu itu. Kamu tanya Dui Natur itu, dia nggak bakal tahu. Coba, ada seorang petani, dia hidup bersahaja. Dia hanya nyangkul di sawah, dia membantu sesamanya di kampungnya. Tapi nggak ngerti itu dia, Dui Natur, hipostasis union, nggak bakalan ngerti itu. Nggak bakalan ngerti. Ujian masuk surga. Contoh Pak Taninya namanya Udin. Halo Pak Tani Udin, ya. Kamu sudah bagaimana hidup di dunia? Sudahkah kamu meneladani Tuhan Yesus? Sudah, saya berusaha semaksimal mungkin. Sudah berusaha untuk hidup kudus tak bercacat celah seperti yang diajarkan Tuhan Yesus? Sudah. Paham Dui Natur? Enggak. Neraka. Apa ujian surga itu kayak ujian masuk sekolah teologi? Ini gimana sih, kalian ini paham gak sih dengan maksud saya? Ini berat memang. Bagaimana mungkin keselamatan itu ditentukan oleh sebuah, kalau kamu paham begini, itu kan sudah pernah itu sudah pernah loh.
Pernah ada di dalam sejarah kekristenan, itu kalau salah jawab, itu dibantai. Iya, ada. Itu sejarah yang pilu loh. Apa sih namanya itu ya? Ya, inkuisisi ya itu. Pokoknya kalau salah jawab itu dibunuh itu ya. Ngeri itu. Jadi teman-teman, cobalah. Yang diajarkan kekristenan itu, bukan itu. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Hai murid-muridku, kalau kau tidak paham duinatur, kau masuk neraka. Nggak ada itu. Nggak ada. Yang Tuhan Yesus ajarkan itu apa? Hiduplah sesuai dengan apa yang kuajarkan kepadamu. Ketika ada seseorang kaya datang kepada Tuhan Yesus, Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Tuhan Yesus? Apa yang tertulis dalam kitab suci? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Terus apa kata murid-murid, kata orang kaya tersebut? Semua itu sudah kulakukan. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tinggal satu lagi supaya engkau sempurna. Jualah segala milikmu dan datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu pulanglah seorang kaya tersebut dengan sangat sedih karena banyak hartanya. Nggak ada di situ dikatakan, Guru, apa yang kulakukan supaya untuk beroleh hidup yang kekal? Kamu harus paham duinatur. Harus paham kamu hipostasis union. Ada kayak begitu? Nggak ada. Mau kamu bolak-balik bagaimanapun ya nggak bakal ada. Masih sangat banyak orang yang mengeraskan hati, bersikap bebal, dan terus-menerus mengatakan, oh Edis benar, Edis melayani Tuhan, memenangkan banyak jiwa, bla bla bla. Memenangkan banyak jiwa kepada siapa? Yesus yang adalah bagian dari 3 Tuhan. Yesus yang adalah bagian dari The Trinity yang kamu bisa buang kepada tong sampah. Yang duinaturnya kamu bisa buang kepada tong sampah. Atau Yesus yang bukan Tuhan seperti kata-kata Edis ketika ada di hadapan Anda. Itu semua bullshit. Jangan dikasih istilah-istilah yang bagus lah. Edis itu memenangkan jiwa apa? Dia hanya bikin orang berpindah agama. Tapi itu bukan memenangkan jiwa. Karena seorang ateis, seorang agnostik melakukan upaya-upaya apologetika menyerang Islam begitu, kemudian ada orang yang tertarik meninggalkan Islam, itu kan tidak berarti dia memenangkan jiwa. Hal yang sama juga kan yang dilakukan Don Titan, Kainama dan kawan-kawan itu kan, mereka berhasil membujuk sejumlah orang yang naif dari dalam kekristenan pindah kepada Islam. Hal yang sama. Jadi apa big deal-nya? Apa big deal-nya? Yesus yang kamu beritakan haruslah Yesus yang sesuai dengan yang diajarkan dalam Alkitab. Yesus yang diberitakan Edis itu kan Yesus yang lain, itu Yesusnya bidat itu. Jadi memenangkan jiwa apa? Nah, tapi saudara, kemudian di dalam seri yang kedua saya bahas tentang apa maksudnya Injil sederhana Edis. Karena ada orang mengatakan Edis itu hanya enggan, dia tidak mau bicara tentang Trinitas, tentang duinatur Kristus, itu salah. Edis bukan tidak mau bicara, bukan enggan, tapi dia menganggap itu sampah, bisa dibuang ke tong sampah. Kedua, kamu orang Kristen dan enggan bicara tentang Trinitas, bicara tentang duinatur Kristus. Kan Trinitas itu kan Tuhan kita, masa Tuhan kita kok kita enggan bicara tentang Tuhan kita? Terus kamu mau bicara apa? Saya heran sekali ya. Yang kedua, Injil sederhananya Edis itu Injil bidat. Karena kontennya apa? Pengertiannya apa? Kemarin saya sudah bahas 2 poin. Saya ringkas saja. Poin pertama, di dalam Injil sederhananya Edis, Trinitas dan duinatur Kristus itu tidak penting. Dia bisa buang ke tong sampah. Kemudian yang kedua, di dalam Injil sederhananya Edis, kamu diselamatkan berdasarkan kamu hidup taat, hidup menyerupai Yesus. Itu kan kamu mengupayakan keselamatanmu berdasarkan perbuatanmu sendiri. Dan itu dikutuk di dalam Alkitab. Terkutuklah orang yang bersandar kepada kekuatannya sendiri, kepada pikirannya sendiri, kepada dirinya sendiri. Itu dikutuk di dalam Alkitab. Alkitab mengatakan kita diselamatkan atas dasar pekerjaan Kristus, penebusan Kristus yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan itu sebagai pemberian, anugerah, Theodoron. Dan kita terima itu through faith, melalui iman. Nah, setelah kita diselamatkan, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita, berdiam di dalam kita. Roh Kudus mengerjakan keinginan, memberi kita kuasa untuk hidup taat sebagai anak-anak Allah. Jadi ketaatan kita adalah buah, bukti dari keselamatan, bukan alasan, bukan penyebab, dan bukan fondasi daripada keselamatan. Fondasi dari keselamatan adalah karya Allah Tritunggal di dalam Kristus, sempurna satu kali untuk selama-lamanya, dan diberikan kepada kita sebagai sebuah kasih karunia, sebagai sebuah anugerah. Itu Injil yang sejati. Yang diajarkan Edis itu Injil palsu, itu Injil bidat, itu Injil kebinasaan. Kalau kamu memberitakan Injil semacam itu, kamu adalah corong setan, membawa orang kepada neraka. Kamu tidak bisa diselamatkan dengan mengikuti pemberitaan Injil yang dikasih nama Injil sederhana oleh Edis. Bukan berarti itu tidak harus dipahami, bukan berarti itu. Tetapi esensinya bukan itu. Karena ada hal-hal kosmik, hal-hal di luar jangka nalar manusia yang memang nggak kita bisa pahami kok.
Bagaimana firman itu menjadi manusia dan ada di rahimnya Maria menjadi seorang manusia. Gimana kita bisa memahami itu? Secara biologis nggak bisa kita pahami itu. Bisa ada pembuahan tanpa ada hubungan seksual, tanpa ada sperma yang masuk ke rahim ovum itu? Bisa? Masa ujian masuk surga? Jelaskan bagaimana firman itu bisa membuahi rahim Maryam. Coba. Kalau kau bisa jelaskan itu, surga. Bukan itu inti kekristenan. Hal-hal yang kosmik, hal-hal yang menjadi urusan Tuhan, bukan urusan kita. Di mana letaknya surga? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, datang awan menyelubungi dia, dan dia naik ke surga. Orang udah naik, udah manjat sampai ke nggak ketemu surga di mana? Nggak ketemu. Orang sudah naik ke atas udah menaikin satelit, nggak ketemu di mana surganya. Makanya saya bilang ada hal-hal kosmik, ada hal-hal metafisik yang kita nggak bisa dipaksa suruh paham, nggak bisa. Kita saja yang belajar mati-matian saja nggak paham-paham, apalagi orang yang sibuk nyangkul. Masa gara-gara nggak paham gitu neraka? Mikana, tahu Mikana ya? Yang saya geleng-geleng kepala dengar pahamnya dia. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Jadi Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Tuhan Yesus berdoa, ya Yesus, dia itu diriku sendiri. Orang yang punya pahaman sengklek seperti itu aja, saya tidak berani mengatakan dia masuk neraka, enggak. Karena paham dia baru sampai situ. Tetapi kalau dia Mikana mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatinya, dia berusaha untuk hidup meneladani Tuhan Yesus. Masa kita mau hakimi dia sebagai orang yang akan masuk neraka karena dia punya paham yang agak nyeleneh begitu? Kalau misalnya orang tersebut mengasihi Tuhan Yesus, dia hidup benar, hidup berusaha untuk hidup kudus meneladani Tuhan Yesus, orang tersebut tetap akan diselamatkan. Makanya pernah saya bilang, keselamatan itu bukan soal apa yang kamu pikirkan, oh ini berarti bukan begitu. Keselamatan itu adalah bagaimana imanmu itu berbuah. Begitu loh. Makanya saya pernah bilang, mau kamu paham Oones, mau kamu paham Tritunggal, mau kamu paham Duinatur, mau paham ini, percuma kalau kamu tidak hidup seperti Tuhan Yesus, percuma. Makanya ujian masuk surga itu beda dengan ujian sekolah teologi. Kalau ujian sekolah teologi kayak tadi tuh, Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri atau kepada Bapa di surga. Nah, tergantung universitasnya. Kalau universitasnya Universitas Oones, ya Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Itu jawaban yang benar. Tapi kalau universitasnya Universitas Tritunggal, jawabannya Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Tapi ujian masuk surga bukan begitu. Ujian masuk surga itu adalah apakah kamu sudah hidup sesuai dengan apa yang diteladani oleh Tuhan Yesus. Kamu sudah berusaha untuk hidup seperti Tuhan Yesus ajarkan nggak? Itu. Makanya beda ujian masuk surga dengan ujian sekolah teologi, beda. Kalau ujian sekolah teologi, mau malamnya kamu narkoboy, nyabu, gitu. Mau kamu nyabu malamnya, besok kamu jawab dengan benar, tembus kamu menjadi pendeta, kamu tembus. Iya. Karena yang diajarkan itu adalah pemahaman akan sebuah dogmatika. Gitu loh. Mau kamu malamnya narkoboy, mau kamu malamnya maling, besoknya kamu ujian, kamu jawabnya benar, jadi kamu dosen, jadi kamu pendeta, jadi. Tapi masuk surga bukan soal begitu, bro, bukan. Makanya dulu pernah saya bilang, seandainya paham-paham yang seperti kalian ajarkan itu, Duinatur, paham ini, hipostasis, union, Tritunggal, semua itu dibuang ke tong sampah, asal dia hidup seturut dan segambar dengan Tuhan Yesus, berusaha untuk hidup kudus dan tidak bercacat celah, maka Tuhan Yesus akan menyelamatkan kamu. Itu. Percuma kamu mau ahli menjelaskan teologi, ahli menjelaskan Duinatur, ahli menjelaskan segala macam, kamu narkoboyan terus ya sama juga bohong. Kalau kita debat-debat begitu teman-teman, debat-debat dogma, debat kusir, kalian sama Oones itu nggak akan berujung kalian debat sama Oones itu. Mumet pala kalian kalau debat sama Oones itu. Makanya saya itu tidak senang kalau fokus kepada dogma-dogma begitu teman-teman. Jadi iman kita itu bukan iman yang seperti yang diajarkan oleh De King Gadas. Begitu. Kalau nggak paham Tritunggal, nggak paham Duinatur, masuk neraka katanya. Saya putarkan lagi nih. Banyak yang ngirim ini nih. Bukan 1-2 orang.
Oh, ini nih. Namanya Edis. Bidak terbesar saat ini. Beberapa waktu lalu, saudara, ajaran-ajaran yang lain saya sudah bahas. Tapi ini yang terbaru. Dia bilang begini. Tritunggal itu tidak penting. Dui natur Kristus itu tidak penting. Dui natur Kristus saudara tahu, Yesus itu Allah sejati dan manusia sejati. Hypostatiknya tidak penting. Bahkan dia bilang, you buang ke tong sampah pun tidak apa-apa. Karena yang paling penting adalah kamu hidup menyerupai Yesus, meneladani Yesus, kamu bisa diselamatkan. Baik, itu esensinya. Coba, menurut kalian nih, saya tanya sama kalian, mana yang lebih penting? Kamu paham hypostasis union? Kamu paham dui natur Yesus? Atau kamu hidup sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Yang disuruh supaya kamu ikut seperti itu cara hidupnya? Mana lebih penting? Kalau kamu anggap hypostasis union lebih penting, paham hypostasis union, paham Tritunggal, ya terserah kamu. Berarti kamu punya pikiran bahwa ujian masuk surga itu seperti ujian masuk sekolah teologi. Iya. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Jadi jangan dibolak-balik iman kita, ya. Itu dulu yang paling penting dan yang paling mendasar itu dulu. Nanti setelah kamu ngerti ajaran Kristen, nah baru kamu memahami hal-hal yang seperti itu. Bagaimana Yesus sejatinya itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang jadi dari yang setelah dijadikan. Tuh. Tapi bagaimana prosesnya? Ngerti nggak kita? Bagaimana firman itu menjadi daging? Coba jelaskan. Secara biologis. Bisa? Sanggup? Karena nggak masuk akal. Karena tidak mungkin ada rahim yang berbuah menghasilkan embrio tanpa ada spermatozoa. Kamu bawa ke laboratorium manapun nggak mungkin bisa. Nah, itulah hal-hal kosmik dan metafisika. Dan orang-orang petani, nenek-nenek, kakek-kakek yang sibuk di sawah, itu nggak sampai pikirannya ke sana. Jangan kau hakimi mereka akan masuk neraka. Paham kau hypostasis union? Nggak paham. Neraka. Paham Tritunggal? Yesus Tuhan, Bapa di surga Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Coba, apakah setara keilahiannya? Keilahian itu apa, Pak? Itu, apa? Substansi, hipostasisnya. Apa itu hipostasis? Neraka. Makanya kalau kebanyakan sengajar di sekolah teologi, ya jangan dibawa-bawa ke masyarakat. Gimana? Ekonomis itu ada lagi ekonomis. Ekonomis katanya. Bukan kita menghinakan, bukan. Kita tidak menghinakan, bukan. Banyak orang memaksakan bahwa itu adalah hal-hal yang membuat orang masuk surga. Banyak orang muslim juga debat begitu. Sebanyak saya main-main ke Komal Muslim, sesama muslim. Allah duduk di arsinya. Wah, yang paham Wahabi bilang, itu memang duduk betulan. Duduk di arsi, berarti punya arsi. Tapi orang-orang yang tasawuf, masa duduk di kursinya, berarti kursinya lebih besar dong. Sesat kamu, masa Allah bertempat? Oh, berarti kamu sesat. Loh, tapi Allah duduk di kursi nih. Teman-teman, inilah yang makanya saya bilang, dua kelompok muslim yang sama-sama dongo. Kenapa? Bukan karena pemahaman seperti itu kamu diselamatkan, bukan. Tetapi apakah kamu sudah melakukan perintahnya? Udah kau lakukan belum? Gitu loh, itu yang paling penting itu. Kita bukan bahas hal-hal yang metafisik, hal-hal yang supranatural. Fokus kita bukan di situ. Fokus kita ini adalah daging. Supaya kita itu tidak menuruti keinginan daging. Itu fokus kita. Bukan mikirin bagaimana ya Yesus duduk di sebelah kanan. Berarti ada kursinya. Kursinya mana? Ujian masuk surga. Yesus duduk di sebelah kanan. Ada kursinya nggak? Tidak ada kursinya. Neraka. Makanya teman-teman harus bisa membedakan ujian masuk surga dengan ujian masuk sekolah teologi ya teman-teman ya. Harus bisa bedakan itu. Nih saya sudah kasih ulasan nih. Semoga si Deki Gadas mendengar. Dia menantang saya soal tentang siapa yang berencana ataupun berkehendak untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Aktor intelektualnya. Siapa? Dia bilang katanya Bapa di surga. Makanya saya bilang Bapa di surga dan iblis kerjasama. Berarti kalau paham seperti itu. Gitu. Bukan teologi tidak penting. Ada yang ngomong berarti teologi bukan. Bukan tidak penting. Bukan memahami hal-hal seperti itu tadi, memahami Tritunggal, memahami Dui Natur, bukan tidak penting. Saya tidak mengatakan itu tidak penting.
Yang lebih penting adalah bagaimana kita hidup seturut dan segambar dengan Tuhan Yesus. Apakah kita bisa sempurna seperti Tuhan Yesus? Ya memang nggak mungkin bisa, tetapi kita kan berusaha. Begitu loh. Makanya kita ditebus. Ketidaksempurnaan kita itu ditutupi oleh kesempurnaan Tuhan Yesus. Begitu loh. Makanya kan kita itu kan dibenarkan. Siapa yang sanggup untuk hidup kudus tidak bercacat celah seperti Tuhan Yesus? Kan nggak ada yang sanggup, tetapi berusaha. Itu lebih penting. Begitu teman-teman ya. Seperti itu. Oke teman-teman, bagi kalian yang tidak skip video ini, mungkin kalian sudah paham bagaimana tadi yang dinarasikan oleh Edis TV dan bagaimana yang dinarasikan oleh Pendeta Deki Ngadas. Apa yang dikatakan oleh Pendeta Deki Ngadas itulah yang dimaksudkan oleh isi Alkitab teman-teman. Jadi kalau kita seolah-olah mengandalkan diri kita, merasa kita ini bisa, merasa kita ini mampu, lihat konteksnya teman-teman. Karya keselamatan itu diberikannya karena kasih karunia. Keturunan siapa kita? Keturunan Adam dan Hawa. Kita keturunan pendosa. Saya sudah sampaikan tadi ayatnya, karena begitu besar kasihnya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap siapa yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. 1 Petrus 3, 17-18, ayat 17-18. Kalian baca itu maknanya. Ia mati sekali, ia yang benar untuk orang yang tidak benar, agar ia menghapus segala dosamu. Artinya apa? Bukan saya katakan setelah kita mengenal dia, setelah kita percaya kepadanya, membuat dia juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan kita, kita seenaknya. Bukan. Tapi sadari itulah yang pertama. Kau diberikan karya keselamatan itu karena begitu besar kasihnya. Pahami itu. Kau mendapatkan karya keselamatan itu karena dia. Kita ini keturunan pendosa. Jadi setelah kita membuat ataupun Tuhan Yesus ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita lahir daripada dia yang benar. Maka di Alkitab dijelaskan, kau melakukan kebenaran. Saat kau melakukan kebenaran, kau lahir daripada dia yang benar. Bimbingan Roh Kudus yang ada pada dirimu. Pahami itu. Jadi bukan karena kau merasa mampu. Saya bukan menyinggung Advent apa segala macam. Merasa diri ini sempurna, bisa mau sama dengan yang dikehendaki Tuhan Yesus. Karena merasa dirimu bisa mampu. Sadari itu teman-teman. Bagaimana Pendeta Deki Ngadas tadi sudah sampaikan secara detail. Itu pemahamannya itu yang disampaikan itu sederhana, bisa kamu mengerti. Karya keselamatan itu sadar woy. Karena Tuhan Yesus yang memberikan. Pahami. Makanya buah-buah roh itu, 9 buah roh itu ada. Ketaatan kita hasil dari buah itu. Saya rasa teman-teman bisa paham. Saya bukan yang mengungguri, tetapi di Alkitab tertulis, besi itu menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Terkhusus juga untuk Bang Edis TV. Jadi kalau ada narasi-narasi yang Anda bangun seperti itu, ya cobalah. Jangan hanya mau didengar, cobalah mendengar Bang Edis. Oke? Coba tinggalkan di kolom komentar bagaimana pandangan kalian terhadap video ini. Like video ini, subscribe bagi yang belum, nyalakan juga loncengnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menjalankan. Salam kasih dari terang dunia, Tuhan Yesus memberkati.